Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan berbagai nikmat di penghujung tahun 2025. Hari ini adalah tanggal 31 Desember. Mudah-mudahan kita menutup setiap kegiatan kita, setiap hari yang kita lalui selalunya dengan amal soleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang barokah, panjang umurnya, mudah kita untuk melakukan amal soleh, dan ketika kita menutup lembaran kehidupan kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam masjid yang mulia ini, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI, menutup lembaran kehidupan dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita akan lanjutkan pembahasan terakhir kita tentang ayah hebat. Kalau pada 2 minggu yang lalu kita membahas bahwa ayah itu adalah palang pintu utama dalam menanggung rizki keluarga, dan itu bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup mereka, bukan hanya kita mentransfer uang untuk kebutuhan anak, istri, sandang dan pangan, tapi bagaimana kita memastikan bahwa semua fasilitas yang diberikan ayah untuk istri, untuk anak-anak, mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah contoh, ketika kita memberikan fasilitas motor untuk anak kita, kita harus memastikan bahwa motor itu digunakan untuk meningkatkan kedekatan dirinya kepada Allah. Ketika azan bergema, dia putar itu motor, dia masuk ke dalam masjid, dia melakukan sholat. Dia tidak menjadikan motor dia ngetrek yang kemudian membahayakan jiwanya. Dan ini adalah tugas seorang ayah. Ketika memberikan fasilitas kepada anak, dia pastikan bahwa fasilitas itu mendekatkan istri dan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan handphone untuk anak kita, pertanyaannya, "Nak, handphone ini untuk apa Anda gunakan?" Jangan sampai dengan handphone itu kemudian dia bermaksiat. Tugas tanggung jawab ayah memastikan setiap fasilitas yang diberikan kepada istri, kepada anak, membuat mereka semakin dekat dengan Allah, karena si ayah akan ditanya nantinya di yaumil qiyamah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan pembahasan yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah bagaimana sekarang kita akan membahas ayah dan perencanaan keuangan. Apa landasannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surah An-Nisa ayat 9 ini, wahai para ayah, mengingatkan kita semua bahwa kita punya tanggung jawab. Allah katakan, hendaknya engkau takut meninggalkan generasi di belakang kamu, generasi yang lemah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan, yang dimaksud dengan generasi dzurriyyatan dhi'afa ini ada 2. Yang pertama, dia lemah dari sisi fisiknya, dan yang kedua, dia lemah ketika kita tinggalkan, dia tidak punya bekal untuk hidup pasca kematian ayahnya. Maka kemudian kita merencanakan 2 hal di sini, yaitu bagaimana kemudian
kita merencanakan keuangan terhadap kebutuhan anak kita, baik untuk kebutuhan yang tidak bisa kita jangkakan di masa yang akan datang, ataupun kalau tiba-tiba kita menutup kehidupan kita. Saya kasih ilustrasi yang sederhana, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di akhir tahun. Tanggal 5 anak-anak kita itu masuk sekolah, ada yang masuk pesantren. Sudahkah kita siapkan uang untuk membayar SPP-nya? Di sini butuh perencanaan keuangan. Yang kedua, ada anak yang hari ini sudah kuliah. Nanti di bulan 1 mereka akan masuk kuliah, kalau di Aceh itu di bulan 2. Di bulan 2 akan ada pembayaran UKT di bulan 1. Lalu pertanyaannya, apakah yang sudah kita siapkan uang untuk membiayai perkuliahan anak kita? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disinilah peran seorang ayah. Bagaimana kemudian dia melakukan sebuah perencanaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Belum lagi kemudian ketika kita punya mimpi-mimpi di masa yang akan datang. Maka ayat ini kemudian terkait dengan firman Allah juga di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, buat persiapan untuk masa yang akan datang. Al-ghad di sini ada dua maknanya. Al-ghad besok, yaitu hari setelah hari ini, besok kita buat perencanaan. Yang kedua, al-ghad ini pasca kematian. Apakah harta yang kita punyai hari ini, yang kita tabung, yang kita cari, yang kita berikan kepada istri anak kita, pasca kematian kita, harta itu mendatangkan pahala kepada kita, ataupun kemudian harta itu berhenti ketika kita mati? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, doa yang selalu kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mengelola harta yang Allah titipkan kepada kita untuk kehidupan kita yang di dunia ini, bagaimana kemudian itu menjadi tenang, bahagia. Lalu juga kemudian karena kita menginginkan wa fil akhirati hasanah, kehidupan pasca kematian kita nanti di akhirat juga hasanah, bisakah kita kemudian menjadikan harta yang kita cari hari ini bekerja untuk mendistribusikan pahala kepada kita pasca kematian kita? Maka seorang yang meninggal dunia itu paling berarti dan paling berharga setelah dia meninggal dunia itu pada dua hal yang mungkin bisa kita usahakan. Yang pertama, aset yang paling utama adalah waladun sholihun yad'ulah, anak yang mendoakan kita. Berapa banyak kontribusi dari rezeki yang hari ini kita kelola menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Tidak ada arti dari seorang ayah yang meninggalkan anak kecuali ketika kita meninggalkan dunia, anak kita bekerja, beramal soleh, yang kemudian mendistribusikan pahalanya kepada kedua orang tuanya. Inilah anak yang soleh. Dan yang kedua, bagaimana kita jadikan harta yang kita warisi kepada mereka itu kemudian mendatangkan pahala kepada kita. Jadi yang pertama waladun salihun yad'ulah, dan yang kedua sadaqatun jariyah. Nah, disinilah kemudian perencanaan keuangan menjadi sangat penting untuk dipelajari dan diketahui oleh seorang ayah, sehingga harta yang ia miliki yang mungkin tidak terlalu banyak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga kemudian bisa memitigasi resiko pasca kematiannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu resep yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kita bagaimana mengelola keuangan. Dan ini menjadi resep yang bisa digunakan oleh seorang ayah untuk mengelola keuangan, memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia, dan juga memenuhi keinginan dia untuk mendapatkan pahala ketika dia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, digambarkan di dalam surah Yusuf ayat 47, qala tazra'u sab'a sinina da'aba fama hasadtum fazru fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun. Ayat ini sebenarnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah mengajarkan kita bagaimana
Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ini kita ambil untuk negara yang kecil, yaitu keluarga. Di situ ada pemimpin, di situ ada bendahara, di situ ada penduduk, yaitu anak-anak kita. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, qala tazra'u sab'a sinina da'aba. Yusuf berkata kepada kaumnya, hendaknya kamu bercocok tanam selama 7 tahun lamanya. Fama hasadtum fazaru fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun. Maka apa yang kamu tuai dari cocok tanam kamu menanam gandum, hendaknya kamu biarkan di bulirnya, jadi tidak dirontokkan. Jadi kalau padi itu tidak dirontokkan langsung, tetap dibiarkan di tangkainya. Lalu kamu merubah pola hidup, yaitu mengurangi makan sehingga kamu punya saving. Jadi fazuru fi sumui illa qalilan mimma ta'kulun. Yang kamu makan itu kamu sederhanakan sehingga kamu punya saving untuk masa yang akan datang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang diajarkan di sini, bahwa seorang ayah wajib bekerja. Dalam kondisi apapun dia harus bekerja. Jangan pernah berputus asa dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rizqillah. Jangan pernah berputus asa dari rezeki yang Allah berikan. Selama kita bernyawa, selama kita masih bisa bernafas, rezeki pasti Allah titipkan kepada kita, karena itu sudah dijamin oleh Allah. Cuman bagaimana kemudian kita tetap bekerja, bukan punya kerja tetap, tapi tetap berusaha. Ketika kita berusaha, rezeki itu akan hadir. Dulu saya pernah cerita bagaimana kisah diskusi antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Apakah rezeki itu datang atau rezeki itu dijemput? Dari kisah ini dua-dua, Imam Malik tidak keluar dari masjid, rezeki datang kepadanya. Imam Syafi'i keluar dari masjid, dia bekerja, dia membawa rezekinya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ikhtiar, kasab, usaha wajib dilakukan. Bagaimana rezeki itu datang, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, selama Allah masih memberikan nyawa kepada kita, kita masih bernafas, di situ rezeki Allah pasti diberikan. Maka seorang ayah jangan pernah berputus asa, wajib untuk terus bekerja. Kemarin kita dengar berita-berita yang sangat memiriskan hati kita. Seorang ayah yang meminumkan racun kepada istrinya, meminumkan racun kepada anaknya, lalu dia minum racun, satu keluarga meninggal dunia. Kenapa dia lakukan? Terlalu berat hidup, dia tidak mampu untuk memberikan rezeki kepada istri dan anaknya, maka mereka menyudahi hidupnya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqhum. Pada Allah sudah katakan, jangan engkau bunuh anakmu karena kamu takut miskin, kami yang memberikan rezeki kepada mereka. Jadi jadilah seorang ayah yang positif untuk terus bekerja dan berpenghasilan. Lalu yang kedua, dia menyederhanakan pengeluaran. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam manajemen keuangan, jadi uang masuk yang kita dapatkan itu pertama sekali kita keluarkan adalah untuk hak Allah, kalau itu sudah sampai pada nisab, yaitu keluarkan zakat. Yang kedua, kalau zakat sudah kita keluarkan, ada hutang, bayar dulu hutang, jangan tunda pembayaran hutang. Kenapa? Karena ketika kita punya pendapatan lalu kita menunda pembayaran hutang, itu dolim. Kalau dolim itu menghambat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, orang yang punya uang tapi dia tidak mau membayar hutangnya, dia dolim. Kalau dia sudah berbuat dolim kepada orang, rezekinya akan terbatas. Jadi yang kedua, setelah kita punya uang, punya pendapatan, keluarkan zakat kalau sampai nisab. Yang kedua, bayarkan zakat. Bayarkan zakat, yang kedua bayarkan hutang. Nah, yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, baru kita gunakan untuk pengeluaran kebutuhan kita, tapi kita minimumkan, kita tekan. Dan saya sering mengingatkan para mahasiswa, kalian harus bersyukur kepada ayah kalian. Kenapa? Terkadang si ayah ingin beli sesuatu, ataupun dia punya mimpi untuk pergi haji, ataupun pergi umroh, tapi anaknya sedang sekolah, anaknya butuh uang, maka kemudian dia tunda keinginan itu, uang itu disimpan untuk anaknya, lalu anaknya sampai ke Banda Aceh tidak kuliah dengan baik. Anda zalim.
Saya sering mengatakan, Anda yang diberikan kesempatan untuk kuliah, orang tua kalian bekerja di sana, uangnya dikirim untuk kalian, dia kurangi kebutuhannya, lalu kalian bermain-main di sini, kalian durhaka kepada kedua orang tua kalian. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang ayah, dia mengelola pengeluaran dia tekan pengeluarannya supaya kemudian dia bisa saving. Lalu kemudian yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bahasa sederhana, setelah kita punya pendapatan, maka kita ubah gaya hidup kita. Jangan banyak pengeluaran. Kalau minum kopi satu hari mungkin 1 gelas kopi lah, jangan sampai 5 kali duduk di warung kopi. Tapi kalau ditraktir gratis boleh. Cuman kalau kita yang keluarkan, wah ini banyak pengeluaran kita. Jadi gaya hidup itu disesuaikan karena ada kebutuhan. Kemudian yang terakhir, ketika kita berhemat, maka kita punya saving. Ketika kita punya saving, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi, ini mengajarkan investasi. Jadi seorang ayah itu harus berpikir melakukan investasi. Kenapa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya sering juga menggambarkan dalam kelas-kelas keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini contoh sederhana, kita baru menikah, anak kita misalnya baru menikah perjalanan pernikahan 2 tahun, istrinya hamil, punya anak, baru lahir anaknya 1 minggu, suaminya kecelakaan meninggal dunia. Coba bayangkan Bapak Ibu, dia punya keturunan masih kecil, lalu dia meninggal dunia. Istrinya punya anak yang ditinggalkan, menjadi anak yatim. Maka disinilah kemudian seorang ayah perlu melakukan investasi. Nah ini tentunya bagi keluarga muda ini butuh waktu. Nah dia akan bisa mengelola investasi ini ketika dia kemudian bisa hemat. Ada harta yang dia sisihkan untuk kemudian kebutuhan tiba-tiba yang itu mungkin tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba masuk istri ke dalam rumah sakit, dia punya saving yang dia simpan. Nah disinilah kemudian seorang ayah perlu belajar untuk melakukan perencanaan keuangan sehingga kemudian dia bisa menekan pengeluaran, lalu pengeluarannya bisa digunakan untuk kebutuhan keluarganya ketika terjadi resiko tertentu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang ayah harus punya ilmu untuk menahkodai sebuah keluarga sehingga keluarga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah di dunia dan di akhirat. Belum lagi kita bicara bagaimana harta yang kita saving ini bisa kemudian kita infakkan, belum lagi kemudian kita wakafkan. Kita menutup mata, berhenti bernafas, tapi harta berputar mendatangkan pahala kepada kita semua. Disinilah kemudian menjadi ayah-ayah hebat. Dia bukan hanya memastikan anak istrinya bahagia di dunia, tapi hartanya bisa memberikan kebahagiaan nanti pasca kematian ketika dia meninggal dunia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menjadi ayah adalah orang yang mulia. Tapi untuk menjadi ayah yang mulia, dia harus punya ilmu dan dia harus bertanggung jawab bahwa palang pintu dalam rumah tangga adalah kekuatan ayah. Memang hadis mengatakan berbakti itu 3 kali kepada ibu, 1 kali kepada ayah. Tapi ingat bahwa palang pintu kebahagiaan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah datang dari seorang figur ayah yang hebat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur bagi kita yang masih punya ayah, terus berbuat baik kepada ayah kita. Lihat mereka, kunjungi mereka, berikan harta untuk mereka, karena mereka lah yang membuat kita menjadi orang-orang soleh. Kalau ayah kita sudah meninggal dunia, jadikan kita garda terdepan mendatangkan amal soleh untuk kedua orang tua kita. Bukan hanya doa, ketika kita punya harta kita sedekahkan atas nama ayah kita, maka kita dapat pahala, ayah kita juga mendapatkan kebaikan. Dan tentunya kita berharap nantinya kita dikumpulkan di yaumil qiyamah beserta kedua orang tua kita yang kita cintai dan semua anak-anak kita yang kita besarkan yang lahir dari rahim istri kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan di akhir ceramah hari ini saya juga memohon maaf kepada semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini mungkin adalah ceramah yang terakhir saya di subuh yang mulia ini. Insya Allah
di tahun 2026 akan ada pengganti penceramah lainnya pada subuh Rabu yang akan datang. Dan ini adalah ceramah saya yang tausiah saya yang terakhir setelah 10 tahun saya memberikan tausiah di masjid yang mulia ini. Kalau ada kekurangan, kelemahan, dan juga ada ungkapan kata-kata saya yang mungkin menyinggung para jamaah, maka di sini saya memohon diperbanyak maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا Terima kasih Gibraltar. يا Gibraltar. ربي Terima kasih. صل عليه